Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang sumber hukum internasional. Tapi, sebelum saya menjelaskan materi tersebut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewi Safitri, NIM 399, Angkatan tahun 2020, Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang. Sumber hukum internasional sendiri memiliki pengertian, yaitu sekumpulan berbagai materi, kebiasaan, atau asas yang mengandung atau menjelaskan aturan-aturan hukum. Materi selanjutnya yaitu klasifikasi sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional ini diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama yaitu sumber hukum formil. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang bisa dilihat bentuknya. Contoh seperti Undang-Undang Dasar, keputusan hakim, dan pendapat para ahli hukum. Yang kedua yaitu sumber hukum material. Sumber hukum material merupakan segala sesuatu yang menentukan segala isi yang terdapat di dalam hukum. Contoh seperti hukum agama, hukum kesusilaan, hukum hubungan sosial, dan lain-lain. Macam-macam sumber hukum internasional berdasarkan pada penggolongannya. Penggolongan yang pertama yaitu berdasarkan pada pendapat para sarjana hukum internasional, di mana para sarjana hukum internasional ini merumuskan bahwa sumber hukum internasional itu ada 5. Yang pertama yaitu kebiasaan, yang kedua traktat, yang ketiga keputusan pengadilan atau badan arbitrase, yang keempat karya-karya hukum, dan yang kelima yaitu keputusan lembaga internasional. Penggolongan yang kedua yaitu berdasarkan pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, di mana pada pasal 38 ayat 1 ini merumuskan sumber hukum internasional itu ada 4. Yang pertama yaitu perjanjian internasional, yang kedua kebiasaan internasional, yang ketiga prinsip hukum umum yang diakui oleh negara beradab di dunia, yang keempat keputusan pengadilan dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya dalam bidang hukum internasional. Selanjutnya yaitu perbedaan penggolongan antara sarjana hukum internasional dan pasal 38 ayat 1. Yang pertama, tidak dimasukkannya badan arbitrase dalam penggolongan pasal 38 ayat 1. Sedangkan pada penggolongan menurut sarjana hukum internasional, badan arbitrase tersebut dimasukkan. Alasan pasal 38 ayat 1 tidak memasukkan badan arbitrase sebagai sumber hukum internasional karena dalam praktek penyelesaian masalah sengketa, badan arbitrase internasional hanyalah pilihan hukum dan kesepakatan kedua belah pihak dalam sebuah perjanjian. Sehingga pada pasal 38 ayat 1, badan arbitrase tidak dimasukkan karena bersifat opsional. Yang kedua, tidak dimasukkannya prinsip-prinsip hukum dalam penggolongan sarjana hukum internasional. Padahal prinsip hukum ini merupakan suatu hal yang sangat penting bagi Mahkamah Internasional. Sebagai pembentuk hukum baru apabila ada suatu sengketa yang tidak dapat diselesaikan dengan hukum yang sudah ada. Sesuai dengan hukum pasal 38 ayat 2, di mana hakim bisa menerapkan asas ex equo ex bono, di mana hakim bisa memutuskan sebuah sengketa dengan hati nurani dan kebenaran, walaupun asas ini belum pernah diterapkan oleh Badan Hukum Internasional. Yang ketiga, yaitu tidak dimasukkannya keputusan badan-badan internasional dalam penggolongan pasal 38 ayat 1. Alasan tidak dimasukkannya keputusan badan-badan internasional tersebut pada pasal 30 ayat 1 karena pasal 38 ayat 1 berpendapat bahwa keputusan badan-badan internasional itu sama saja dengan perjanjian internasional. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah sifat dan daya ikat hukum internasional. Sifat dan daya ikat hukum internasional ini bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu sumber hukum primer.
di mana sumber hukum primer merupakan sumber hukum utama, dan sumber hukum internasional yang termasuk dalam kategori primer ini merupakan sumber hukum yang berdiri sendiri tanpa adanya bantuan sumber hukum lain. Contoh dari sumber hukum primer ini yaitu perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum internasional. Namun, dari ketiga subhukum primer di atas, kita tidak bisa menentukan hierarki karena angka tersebut hanyalah berdasarkan pada urutan saja. Selanjutnya yaitu sumber hukum subsidiar. Sumber hukum subsidiar adalah sumber hukum tambahan yang baru memiliki daya ikat bagi hakim saat memutuskan suatu perkara. Namun, sumber hukum subsidiar ini dalam penerapannya harus dibantu dengan sumber hukum primer. Karena sumber hukum subsidiar tidak bisa berdiri sendiri. Namun, hakim juga bisa menyelesaikan suatu perkara hanya dengan sumber hukum primer tanpa bantuan atau adanya sumber hukum subsidiar dalam pemutusan masalah tersebut. Contoh sumber hukum subsidiar yaitu keputusan pengadilan dan pendapat sarjana hukum yang terkemuka. Karena sumber hukum internasional subsidiar yaitu nomor 4 dan 5, maka Mahkamah Internasional tidak bisa memutuskan sebuah perkara yang hanya mengajukan dengan nomor 4 saja atau nomor 5 saja. Jadi, jika ingin menyelesaikan masalah menggunakan sumber hukum subsidiar, maka sumber hukum keempat dan kelima harus dimasukkan bersama karena hukum subsidiar tidak bisa berdiri sendiri. Pengertian dan jenis perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah sebuah hasil kesepakatan yang dibuat oleh subjek hukum internasional, baik berupa bilateral, regional, maupun multilateral. Jenis-jenis perjanjian internasional. Yang pertama yaitu perjanjian bilateral. Perjanjian bilateral adalah kesepakatan antar dua negara yang mengusulkan suatu perjanjian di mana di dalam perjanjian tersebut berfokus untuk mendapatkan keuntungan dari kedua negara. Contohnya seperti kerjasama negara Indonesia dengan Arab Saudi terkait dengan ibadah haji. Yang kedua yaitu perjanjian regional. Perjanjian regional adalah kesepakatan yang dibuat oleh negara-negara yang terdapat dalam suatu kawasan benua. Contohnya seperti ASEAN, APEC, NAFTA, dan lain-lain. Perjanjian yang ketiga yaitu perjanjian multilateral. Perjanjian multilateral merupakan perjanjian yang dilakukan oleh banyak negara tanpa adanya batasan kawasan tertentu. Contohnya seperti PBB, UN, WTO, dan lain-lain. Selain ketiga perjanjian di atas, ada juga definisi perjanjian berdasarkan pada Konvensi Wina pasal 2 tahun 1969, di mana Konvensi Wina ini mendefinisikan perjanjian internasional sebagai suatu perjanjian yang dibuat antar negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya. Selanjutnya yaitu kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional merupakan salah satu hukum terpenting dalam hukum internasional di mana hal tersebut ditegaskan pada pasal 38 ayat 1 Sumber Statuta Mahkamah Internasional yang menyatakan hukum kebiasaan internasional adalah kebiasaan umum yang dapat diterima sebagai hukum. Syarat kebiasaan internasional yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum internasional. Yang pertama, harus bersifat umum dan dapat diterapkan pada negara di seluruh dunia. Yang kedua, kebiasaan tersebut harus bisa diterima sebagai hukum oleh seluruh negara di dunia. Artinya, setiap kebiasaan yang dilakukan atau dimasukkan sebagai kebiasaan hukum internasional harus sudah berlangsung lama dan sudah diakui dan diterima baik secara material maupun psikologis. Dan apabila ada kebiasaan yang tidak diterima oleh beberapa negara, maka kebiasaan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum internasional.
Beberapa kebiasaan yang bisa dijadikan sebagai hukum internasional. Yang pertama yaitu memperlakukan tahanan perang secara manusiawi. Yang kedua, menempatkan duta atau konsul di negara lain. Menghormati utusan perang. Yang keempat yaitu hubungan timbal balik untuk memiliki kedutaan pada setiap negara. Prinsip hukum internasional didasarkan pada Piagam Mahkamah Konstitusi Internasional yang berbunyi asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Maksud dari pasal tersebut yaitu ingin menjelaskan bahwa hukum internasional tidak hanya didasarkan pada perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional. Namun, hukum internasional merupakan hukum yang mengakomodir seluruh hukum nasional seluruh negara di dunia. Selanjutnya yaitu prinsip hukum umum. Prinsip hukum umum yang pertama yaitu Paksa Survanda.